Halo semuanya, kembali lagi dengan NJM Film. Kali ini kami akan mereview film Korea bergenre action berjudul The Round-Up. Film The Round-Up ini merupakan lanjutan dari film The Outlaws yang sudah kami bahas pada video sebelumnya. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita bahas pada video kali ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru kami. Buat kalian yang mau request review film apa lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, langsung aja ke alur ceritanya. Setelah beberapa penjahat ditangkap kepolisian di distrik Goryeo, ternyata masih banyak penjahat yang melarikan diri ke luar negeri setiap tahunnya. Kebanyakan dari mereka kabur ke wilayah Asia Tenggara dan melakukan kriminal terhadap turis dan pengusaha Korea. Pada tahun 2008 di Vietnam, ada pengusaha yang ditawarkan untuk membuat resort di suatu kawasan. Namun di sana tidak ada pembangunan. Ketika sedang melihat kawasannya, datang sebuah mobil yang menghampiri mereka. Pengusaha itu bernama Choi Yong-gi, dan yang menawarkan kawasan itu bernama Jong-hun. Jong-hun ngasih tahu kalau di dalam mobil itu ada yang ingin menemui Choi Yong-gi. Setelah Choi Yong-gi masuk ke dalam mobil, dia dianiaya oleh JD. Karena tahu Choi Yong-gi orang kaya, maka mereka menculiknya. 너 납치된 거야. Sedangkan di Korea, di suatu toko, ada orang yang mengalami gangguan kejiwaan dengan membawa pisau, sehingga orang-orang takut menghadapinya. Namun berbeda dengan Don Lee, dengan santainya ia menghadapi ODGJ tersebut, sehingga berkelahi. Ketika itu banyak media yang meliputnya, sehingga detektif Don Lee masuk ke dalam berita di koran dengan headline penganiayaan berlebihan oleh polisi. Setelah beredarnya berita itu, Kapten John menyuruh detektif Don Lee pergi ke Vietnam untuk membawa kembali Jong-hun yang merupakan perampok toko perhiasan di distrik Goryeo. Kapten John dan detektif Don Lee segera pergi ke bandara. Setelah sampai di bandara Vietnam, mereka bertemu dengan Park Chang-soo, seorang petugas kantor di konsulat. Mereka bertiga makan bareng di sebuah restoran. Ketika sedang makan, ada yang menghampiri detektif Don Lee. Itu rekannya waktu di Korea dan sekarang dia bekerja di Vietnam. Dia ngasih tahu kalau polisi Korea tidak memiliki kekuasaan dan banyak sekali gangster bersenjata di Vietnam. 조심해야 됩니다. 한국 경찰 여기서 맥을 못 씁니다. 여기 조폭들 중엔 총 갖고 다니는 놈들이 많단 말입니다. Keesokan harinya, Jong-hun menyerahkan diri ke polisi karena ingin menghabiskan waktunya di Korea. Jong-hun menghadapi ruang kejujuran, di mana Kapten John menutup CCTV dengan cup minuman. Sedangkan Don Lee mencekik leher Jong-hun untuk mengetahui alasannya menyerahkan diri. 잘 봐줘. 오케이. 왜 자수했다고? 양심의 가책을. 양심. Jong-hun akhirnya bilang kalau JD mencoba membunuhnya karena Jong-hun menggoda gadis JD. Detektif Don Lee serta Kapten John pergi ke rumah JD. Namun mereka mendapatkan orang yang tergeletak di lantai dengan berlumuran darah. 뭐야 이거? Malam harinya, mereka kembali menemui Jong-hun dan mengatakan kalau Jong-hun membohongi mereka. Jong-hun mengatakan telah menculik seorang pria, Kang Hae-sang, yang ngebujuk buat nyulik Choi Yong-gi yang punya bisnis perumahan dan mengambil semua uangnya. Choi Yong-gi berusaha kabur dari mobil. Ketika tertangkap, dia janji bakal ngasih penjahat itu $100.000 per orang, serta ngasih kode kamarnya. Namun, Kang Hae-sang langsung membunuhnya dengan pisau, kemudian memotret tubuh Choi Yong-gi yang penuh luka beserta kartu identitasnya. Kang Hae-sang mengirim foto itu ke ayahnya Choi Yong-gi dengan meminta uang sejumlah $500.000. Setelah kejadian itu, Jong-hun merasa ada yang mengikutinya dan mengira Kang Hae-sang nyuruh anak buahnya untuk membunuh Jong-hun setelah mereka membunuh JD.
그걸 진작에 얘기를 해야지. 씨. Detektif Donli nelpon Hong Sok untuk mencari informasi mengenai Kang Haesang dan orang yang dilaporkan hilang yaitu Choi Yong-gi. Siang harinya Detektif Donli, Kapten John, dan Papak gali tanah buat nyari mayat Choi Yong-gi. Detektif Donli dan Papak menemukan mayat-mayat, kemudian mereka lapor pada kepolisian Vietnam. 강혜상이라고 Detektif Donli nelpon rekannya buat tanyain tentang Kang Haesang. Ternyata 3 hari lalu preman Korea bernama Raku lagi nyari Kang Haesang juga. Setelah menutup teleponnya, kepolisian Vietnam marah ke Detektif Donli dan Kapten John karena itu bukan tanggung jawab mereka berdua. Detektif Donli mendapatkan pesan dan segera ngajak Kapten John ke suatu tempat buat nyari Raku. Ditemukan kumpulan penjahat di sebuah tempat. Detektif Donli berkelahi dengan beberapa penjahat dan juga bertemu dengan Raku. 그냥 누워 있어. 다쳐. 네가 라꾸냐? 내가 라고요 이 씨발로. Raku mengeluarkan senjata, namun Detektif Donli mengambil alih senjata tersebut. 이 개새끼야. Alasan Raku mencari Kang Haesang karena dibayar oleh tentara bayaran untuk melacaknya. Setelah itu, Donli menuju lokasi Kang Haesang. Di perjalanan, Detektif Donli dapat telepon dari Hong Sok yang ngasih tahu kalau Tuan Choi tidak pernah melaporkan kehilangan anaknya. Sehingga detektif menduga Tuan Choi nyuruh tentara bayaran buat ngebunuh Kang Haesang. Terjadi perkelahian antara Kang Haesang dengan orang suruhan Tuan Choi. Orang suruhan Tuan Choi ditusuk oleh Kang Haesang. Kemudian Haesang menelpon Tuan Choi dan Tuan Choi mengatakan bahwa dia akan membunuh Haesang. Detektif Donli dan Kapten John sampai di TKP. Mereka melihat orang yang telah dihabisi oleh Kang Haesang. Ketika Detektif Donli menemukan kartu identitas Yonggi, Kapten John diserang tiba-tiba oleh Haesang. Detektif Donli mengalahkan anak buah Haesang, namun Haesang lari entah kemana. Setelah itu, Kapten dibawa ke rumah sakit. Detektif mendapat telepon dari Hong Sok yang menginformasikan bahwa proses penculikan itu dengan cara menghubungi, lakukan penculikan ramah, lalu meminta tebusan. Setelah itu tidak ada yang kembali. Ketika Detektif Ma menghampiri anak buah Haesang yang juga di rumah sakit, kemudian kepolisian Vietnam mendatangi mereka dan mengatakan kalau mereka dideportasi dari Vietnam. Besoknya Detektif Donli ke tempat Jang Isu. Jang Isu ngasih informasi mengenai Kapten si satu mata yang dapat diandalkan di kota tersebut sehubungan dengan Cina-Cina. Kapten itu mengatakan ada sebuah kapal baru dari pelabuhan Gongpyo. Detektif Donli kembali ke kepolisian Gyeongchon dan melihat rekaman CCTV yang berada di pelabuhan Gongpyo. Ternyata Kang Haesang sudah berada di Korea untuk menemui Tuan Choi. Donli dan Kapten John datang menemui ke kepala kepolisian dan kepala memberikan waktu kepada mereka untuk menutup kasus itu selama seminggu. 일주일. Terjadi di tempat lain, Kang Haesang satu lift dengan Tuan Choi. Anak buah Tuan Choi langsung berkelahi dengannya. Anak buahnya ditusuk, sedangkan Choi diculik olehnya menggunakan mobil. Setelah itu, Kang Haesang menyalakan kamera untuk merekam penderitaan Tuan Choi. Haesang mengatakan kalau kepala Tuan Choi akan terpenggal besok. Kemudian dia memotong tangan Tuan Choi dengan kapak dan meminta uang sejumlah $2 miliar. Istri Tuan Choi meminta bantuan kepada kepolisian untuk menangkap mereka. Setelah itu, istri Tuan Choi mendapatkan telepon dari Kang Haesang. Katanya dia bakal ngasih nomor rekeningnya, tapi Nyonya Choi akan memberikan uang itu secara tunai. Kang Haesang cuma ngebolehin Nyonya Choi hanya dengan sopirnya untuk menemui Haesang. Detektif Donli pergi ke tempat Jang Isu yang sedang melakukan aksinya. Dia menipu dan hampir menerima uang dari 2 perempuan. Namun Detektif Donli menyuruh perempuan itu untuk pulang karena Jang Isu adalah seorang penipu. Donli meminta Jang Isu untuk menjadi sopir Nyonya Choi. 너 운전 좀 해야 돼. 따라와. 아유.
Di tempat lain, Kang Haesang sedang menyusun strateginya. 찾아서 배 타러 가면 돼. Keesokan harinya ketika Nyonya Choi berangkat, mereka diikuti oleh anak buah Haesang yang ternyata mereka juga dibuntuti oleh detektif Donli. Nyonya Choi dapat telepon dari Kang Haesang dan menyuruh putar balik karena dia melihat mobil pos mengikuti mereka. Dong Yun menemui mobil Tuan Choi. Ketika berusaha untuk membawa kabur Tuan Choi, dia ditusuk oleh Kang Haesang, namun rekan kepolisian yang lain datang untuk menangkapnya. Lagi-lagi dia kabur. Tuan Choi dan Dong Yun dibawa ke mobil polisi dan Kapten John melaporkan hal itu kepada Don Lee. Detektif ngasih tahu ke Jang Isu kalau Tuan Choi ditemukan dan di belakang mereka ada mobil yang ngikutin mereka. Detektif nyuruh Jang Isu untuk mempertahankan kecepatannya. Mereka pergi ke tempat parkir perbelanjaan. Jang Isu nyuruh Nyonya Choi untuk pergi sedangkan dia bersama koper uang itu pergi menggunakan mobil. Ketika Nyonya Choi hampir ditusuk oleh anak buah Haesang, detektif Don Lee datang tepat waktu dan nyuruh Nyonya Choi untuk pergi. 나가세요 빨리. Mobil Jang Isu ditabrak oleh Kang Haesang. Jang Isu langsung naik taksi membawa koper itu dan meminta Kapten Satu Mata untuk menyiapkan semuanya karena dia ingin pergi ke Cina. Karena takut dibunuh, Jang Isu menyerahkan koper pada Haesang. Haesang langsung pergi naik bis, namun hal itu diketahui oleh Don Lee. Sehingga terjadi perkelahian hebat di dalam bis. Seperti biasa, Kang Haesang menggunakan senjatanya untuk menyerang. Dengan tangan kosong, Don Lee mampu mementalkan Haesang keluar bis. Setelah dihajar habis-habisan, Haesang terkapar lemah. Kepolisian berdatangan, sebagian mengamankan uangnya dan sebagian lagi membawa Kang Haesang. Sedangkan Jang Isu, dia minum sambil meratapi nasibnya yang gagal membawa uang itu. Akhirnya Kang Haesang, si pembunuh 13 orang itu ditangkap. Tuan Choi menyuruh tentara bayaran untuk membalas dendam anaknya. Kini diadili. Detektif Don Lee, Kapten John beserta rekannya merayakan kerja bagus mereka. 돌뼈가 이게 뭐냐? 소고기 같은 거라도 좀 먹여야지. Itulah akhir dari kisah Don Lee yang pemberani memberantas kriminalitas. Apakah kisah ini akan berlanjut? Mari kita lihat nanti. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan pembahasan video lainnya di channel kami. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbaru kami. Thanks for watching.